adalah bahwa sekolah memiliki peran yang penting dalam menjaga aturan pemerintah dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mendapat penolakan dari Wali Kota Pariaman. Penolakan atas aturan seragam sekolah itu dianggap Wali Kota Pariaman memiliki dasar. Bahkan ia siap kena sanksi dan berharap dapat bertemu untuk berdiskusi dengan 3 menteri yang membuat surat keputusan bersama tersebut. Seperti diketahui, dalam surat keputusan bersama 3 menteri, tercantum aturan Pemda maupun sekolah negeri tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama. Peserta didik dan tenaga kependidikan berhak memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan agama dan tidak boleh ada paksaan penggunaan atribut agama. Dan bila ada pihak yang melanggar, maka pemerintah akan memberikan sanksi. Baik, kita sudah terhubung dengan kedua narasumber, Jenius Umar, Wali Kota Pariaman, dan juga Dian Wahyuni, Karohukum Kemendikbud Republik Indonesia. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Saya mau ke Pak Wali Kota dulu, Pak. Ini ada penolakan dari Anda terkait SKB 3 Menteri. Apa yang menjadi dasarnya, Pak Wali Kota? Gini, SKB 3 Menteri ini kan latar belakangnya di sana, yaitu di Kota Padang, bukan di Kota Pariaman ya. Seolah ada pemaksaan pakaian agama tertentu ke anak-anak agama lain. Tetapi di Kota Pariaman ini kasusnya tidak sama. Kita tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk berpakaian dengan agama tertentu, tetapi secara kultur, secara norma yang berlaku di Kota Pariaman, semua anak-anak itu mereka berpakaian Muslim memang. Dan untuk anak-anak yang beragama lain maksud saya berpakaian bebas dengan pakaiannya masing-masing. Dan norma ini telah berlangsung lama. Nah, karena itu saya pikir SKB ini tidak perlukan di Kota Pariaman. Dengan SKB ini itu malah menimbulkan masalah baru. Dan yang kedua, kita sedang berotonomi daerah. Saya pikir pemerintah pusat juga perlulah menghargai kearifan lokal. Dan ini diakui oleh Undang-Undang Nomor 23. Seperti itu. Iya, yang Anda maksudkan itu lokal tadi ya, mungkin ya, kearifan lokal itu seperti apa ya konkretnya? Di sini kita penganut Muslimnya 99,94%. Pendidikan karakternya pasti pendidikan karakter agama memang. Jadi kalau ketika dibuat lagi pengumuman bahwa anak-anak bebas melakukan pakaiannya sendiri, saya pikir ini tidak benar juga. Kenapa ini telah menjadi kearifan lokal yang ada di Kota Pariaman, sudah menjadi norma-norma yang sudah berlaku. Memang dampaknya apa, Pak, kalau nantinya diimplementasikan di sana? Halo, nggak jelas? Ya, silakan dilanjutkan kembali, Pak. Pak Wali Kota? Ya. Ya, dampaknya apa kalau nanti memang SKB 3 Menteri diimplementasikan di Pariaman? Di Pariaman ini pendidikan karakternya adalah pendidikan Islam memang. Karena kita 99,9% ya. Kemudian untuk yang beragama lain kita tidak ada memaksakan. Anak-anak menerima semua. Jadi ada anak yang Kristen dengan pakaian tidak pakai jilbab, tidak ada yang mengganggu. Kemudian guru yang beragama Kristen ada juga, dia tidak pakai jilbab, tidak ada juga mengganggu. Dia normal mengerjakan apa saja. Nah, saya pikir untuk apa lagi SKB diatur lagi yang seperti ini. Oke, saya ke Bu Dian kalau gitu. Mumpung ada Bu Dian dari Kemendikbud, Pak Wali Kota, ini selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bu Dian, silakan tanggapan Anda, Bu Dian. Terima kasih Mas Arief terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wali Kota. Ya, Pak Wali Kota, tentu saja ini sebenarnya tidak terjadi persoalan apapun ya di Pariaman. Dan berarti memang tidak pernah ada pelanggaran apapun di Kota Pariaman ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa SKP 3 Menteri ini memang hanya berlaku untuk sekolah negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah negeri itu bisa menerima murid dari tanpa membeda-bedakan latar belakang
agamanya. Jadi semua diberi, siapapun yang akan mendaftar kepada sekolah negeri itu dibuka pintu lebar. Nah, di sini kami tekankan kenapa SKB ini muncul, karena banyaknya persoalan-persoalan intoleransi tadi. Oleh karenanya, di dalam SKB ini peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan itu berhak memilih. Dia memilih pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu, atau dia memilih dengan kekhasan agama tertentu. Itu semua datang dari individu, guru, ya dari pendidiknya, ataupun dari orang tua peserta didik, ataupun pendidiknya. Tapi perlu kami sampaikan di sini, bahwa SKB ini tidak membuat norma baru apapun. Norma ketentuan terkait dengan penggunaan seragam, ini semua sudah diatur di dalam Permendikbud 45 tahun 2014, di mana di situ dikatakan sebagaimana tugasnya pemerintah pusat adalah membuat norma standar prosedur dan kriteria, maka di situ disampaikan seragam seperti apa yang digunakan di sekolah. Bisa menggunakan seragam nasional, di mana seragam nasional itu ada dua, yaitu seragam nasional yang pada umumnya ataupun khas muslimah. Maka nanti diserahkan kepada peserta didik menurut keyakinannya untuk memilih kira-kira baju yang seperti apa yang digunakan sebagai seragam di sekolahnya. Seperti itu. Oke. Kita jeda dulu sejenak ya. Ya. Kita akan sambung lagi ya, Bapak Ibu, mengenai kontroversi SKB 3 Menteri. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, tetap bersama kami.